Pagi-pagi saya mendapatkan satu laporan dari salah satu member VTube. Beliau melaporkan ada email semacam ini, saudaraku. Anda lihat, berikut data Anda yang perlu follow up dari Anda sebagai sponsor. Di dalam file berikut ada data-data member dengan kriteria sebagai berikut. 1. 0 member yang belum login untuk mengetahui password yang dibuat oleh sistem. Mohon arahkan member untuk membuka email dan login menggunakan username dan password yang tertera pada email. 1. Member yang belum upload screenshot halaman verifikasi dari aplikasi VTube atau upload screenshot yang salah, mohon arahkan member untuk screenshot halaman verifikasi yang menampilkan nama member dan ID sponsor VTube-nya. Demikian pemberitaan yang kami sampaikan. Apabila member tidak melakukan verifikasi, baik login maupun upload screenshot, maka dikatakan sistem akan menghapus data member tersebut. Terima kasih. Email ini merupakan email otomatis dari sistem VTube internasional. Nah, karena banyak sekali yang lapor, saya langsung menghubungi leader. Ini yang ngurus ya. Saya langsung tanyakan, "Pagi Pak, email ada yang benar begini, perlu ditanggapi apa tidak?" Nah, jawabannya seperti ini, saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan. Wah, ini bahaya. Ada pihak yang mau ambil database member, nggak perlu ditanggapi, Gus. Nah, ini saran beliau langsung, dan ini saya yakin ketika Anda para VTuber yang 17 juta orang atau berapapun yang masih memperhatikan VTube sampai saat ini, para VTuber sejati, ketika Anda mendapatkan email yang semacam ini tadi, Anda harus hati-hati dan tidak usah ditanggapi, saudaraku. Ini saran dan supaya data Anda tidak diretas. Ini info yang pertama, saudaraku, yang bisa saya sampaikan kepada Anda di pagi ini. Oke, selanjutnya kabar yang beredar lagi, saya melihat ini ingin saya katakan kepada Anda semuanya di channel saya semalam. Perhatikan bahwasanya bukan 1 bulan menunggu VTube, tapi 1 tahun ini masih belum ada kejelasan juga. Ini arus bawah yang berbicara. Assalamualaikum, VVN hadir Gus. Ini. Kemudian ada juga yang berpendapat semua hanya wacana dan halusinasi yang terlalu banyak, bahas on nggak ada terbukti. Nah, kemudian benar Gus, sangat bijak, saya akan selalu dukung Gus Sigit, ya kan? Ini dari Kang Dodi. Terus kemudian perhatikan dari Yani, arus bawah akan bersatu lagi kalau VTube on. Nggak usah dipermasalahkan, kita hanya butuh VTube on. Kita hanya butuh VTube on dan nonton iklan lagi. Kita juga nggak butuh motivasi karena motivator ada banyak channel di YouTube. Nah, ini salah satu komentar dari arus bawah. Kemudian Sumedang terus menyimak. Siswanto mengatakan, jika aku yang punya uang itu tak beli perangkatnya serta sistem yang ada, saya buat perusahaan baru, ya kan, dengan inin baru, apa ini VTube, biar scam aja. Sampai ada ide arus bawah semacam ini, kalau saya yang punya duit akan dibeli VTube. Kenapa? Saking terlalu lamanya VTube on. Ini suara arus bawah, saudaraku. Yang kedua, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan segera on dan semoga sukses. Terus selanjutnya Siswanto ini dikatakan, saya tak akan mampu on. Pengajuan proposal 3T, uang kertas 100 ribuan itu sebanyak 3 truk gandeng. Hanya invest pada perusahaan yang hanya pada perangkat sebesar meja tamu. Nah, ini Siswanto. Kemudian dari MR Channel, oh masih lama, sama ternyata. Nah, termasuk yang terakhir yang masuk ke screenshot saya adalah Abah Ucu, tetap semangat. Lah, dari beberapa komentar ada yang positif, ada yang negatif, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat kesabaran para VTuber saat ini sudah meledak, saudaraku. Sudah di ujung tanduk. Kalau VTuber ini kita dalam artian memang sudah tidak bisa dalam kendali kami. Dalam artian sudah mereka berjalan dengan porsinya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Manajemen bisa membayangkan akan seperti apa. Maka kami sudah memberikan suatu sinyal bahwasanya berikanlah kami update segera, dan arus bawah menginginkan VTube segera on apapun caranya. Maka dengan kabar-kabar yang sudah beredar di Januari ini, termasuk hati-hati, saya ini penting underline, sudah mencuat seperti ini, berarti banyak yang pengen mencuri data dan seterusnya. Hati-hati, saudaraku. Yang kemudian suara arus bawah seperti itu. Dan ini tadi saya pagi-pagi dieditkan sama saudara saya, salah satu admin. Beliau mengatakan 3 Januari J-nya ini jangan putus asa. Ini closing ya, closing dari vlog saya pada hari ini, saudaraku.
Januari, J-nya jangan putus asa. Ya kan? La tahzan, jangan bersedih, jangan putus asa. Yang kedua, Allah bersama kita, Tuhan bersama kita. Dalam artian kalau kita mengembalikan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya yakin ini adalah khairihi wa syarihi minallah. Secara batin, secara dohirnya tetap ini biteknis. Manajemen harus sigap untuk mensikapi keadaan saat ini. Apapun keadaannya, laporkan biar kami arus bawah bisa ngerti keadaan yang asli. Kemudian N-nya adalah nanti kita pasti ngerti. U-nya untuk apa kita diuji. Bagi orang yang beriman, ujian adalah sebuah kenikmatan, saudaraku. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, bukan ujian, balak namanya. Maka kita harus introspeksi diri, saudaraku. Karena awal tahun, akhir tahun harus diisi dengan muhasabah, kemudian diisi lagi dengan mujahadah. Bagaimana kita bisa lebih prihatin, bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terus A-nya, anggaplah itu semua R, rencana baik dari Allah, rencana terbaik dari Tuhan, itu kan. Dan I-nya ikhlas dan ridholah untuk menjalaninya. Semoga yang kita harapkan dan kita inginkan Allah segera kabulkan, amin. Nah, ini editan yang luar biasa. Terima kasih sudah memberikan sumbangsihnya, pemikiran yang luar biasa. Dan bagi anda yang belum menyimak video saya yang ini, singa ini, tidak ada yang bisa menghentikan seorang pebisnis yang sudah lapar akan kesuksesan atau yang sudah terlalu lama maintenance. Maka manajemen, kami harap siapapun manajemennya, karena tetap 5 unsur harus kita pikir. 1, pihak manajemen, karena dengan update fitup.co Anda bisa update lagi di sana. Kemudian dari pihak leader banyak, ada top leadernya, ada foundernya, juga jangan diam saja. Dalam artian kita nggak akan bakal kenal Fitup ketika Fitup tidak dibawa oleh founder, ya kan? Maka founder juga harus bergerak saat ini. Bagaimana caranya arus bawah bisa tenang, arus bawah bisa terkondisikan. Ini yang terpenting. Kemudian daripada leader-leader yang lain, para diamond ke bawah, ya kan? Jangan berpikir kepada sudah bubar, tidak. Anda harus bertanggung jawab semua untuk bagaimana kita tetap bisa mendapatkan kabar yang A1. Memburu A1 tetap masih berjalan. Wait and see yang harus dilakukan para arus bawah dengan sepenuh kesabaran. Dan 10 bulan loh saudaraku, bukan waktu yang singkat. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dan kami tetap jangan mau berjuang dengan orang yang hanya mau diperjuangkan, ya kan? Tetapi berjuanglah dengan orang yang sama-sama mau berjuang. Persetan bagi Anda yang sudah mulai marah, silakan Anda marah. Dalam artian ketika ada komen seperti apa, bisa jadi saya respon, bisa jadi saya tidak respon. Kenapa? Karena kami akan memberikan update info kepada Fitup Bersejati yang masih membutuhkan info, supaya Anda tidak ketinggalan update dari Fitup atau keadaan Fitup saat ini. Ini saudaraku, di 3 Januari di konten saya, semoga ada respon yang positif baik dari manajemen dan bagi kami di KVI juga para tim Kiai Gus. Kami sampai tadi malam sampai subuh kita koordinasi ya, sampai jam 3-an kurang lebih, dan kita bicarakan bagaimana langkah-langkah yang terbaik supaya ini kita tidak ada blunder, tidak chaos semacam itu. Ini yang kita harapkan. Tetap kita akan redem, mari apapun yang terjadi tetap kita sabar. Kemudian semoga konten saya ini ada respon positif. Terima kasih dan salam ekstrim saudaraku.